Sebelum kita menerima firman Tuhan, kita akan berdoa lebih dahulu. Allah Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak-Allah yang tunggal, kembali kami datang merendahkan diri di hadapan hadirat Tuhan untuk kami mohon kemurahan Tuhan supaya dapat menerima firman Tuhan. Untuk itu kami mohon Roh Kudus dicurahkan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, menguasai segenap kehidupan hamba-Mu, baik hati, pikiran, konsentrasi, perkataan. Demikian juga kami memerlukan kuasa Roh Kudus untuk menolong, menyertai semua yang mendapat kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Membukakan telinga supaya memiliki telinga sebagai murid yang siap menerima firman Tuhan. Mengurapi hati, pikiran, konsentrasi, supaya dapat menerima berkat firman Tuhan, dapat memegang firman Tuhan, dapat mempercayai firman Tuhan, dapat melakukan firman Tuhan, supaya kami semua merasakan kekuatan kuasa firman Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Kami persembahkan doa ini ke hadapan Allah Bapa dalam surga. Kami alaskan hanya dengan menyebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terlebih dahulu saya sampaikan salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga tidak lupa saya sampaikan salam persekutuan Philadelphia. Segala hormat, kebesaran, kemuliaan selayaknya kita persembahkan kehadirat Allah Bapa dalam surga dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, karena memang Dialah Allah yang patut dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan, karena Dia Allah yang kita sembah, Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang melakukan perbuatan-perbuatan besar dengan keajaiban, dan Allah yang kita sembah itu kasih setianya tidak berkesudahan. Kalau di waktu yang lampau, Dia itu sudah melakukan perbuatan besar dan ajaib. Sekarang dan seterusnya tetap akan melakukan perbuatan besar dan ajaib, karena kekuatan kebesaran dan keajaibannya sesuai dengan yang kita perlukan hari ini, besok, dan seterusnya. Karena memang Tuhan Yesus tidak berubah. Hari ini, kemarin waktu yang lampau, ya bahkan sampai selama-lamanya. Kalau pada kesempatan yang lalu, saya sudah mengajak saudara sekalian memperhatikan firman Tuhan, menerima firman Tuhan yang kita baca dari Kitab Mazmur pasal 136 ayat 23. Dan pada saat ini kita akan baca ulang ayat itu. Mazmur 136 ayat 23. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi ini perkara yang luar biasa. Allah kita itu Allah yang luar biasa. Biarpun Dia itu besar dan ajaib. Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kudus, Allah yang maha mulia. Tetapi justru mau memperhatikan kita atau kehidupan yang dalam kerendahan. Pada kesempatan yang lalu saya sudah sampaikan, kehidupan itu bisa dalam kerendahan, contohnya seperti Hana. Dalam kerendahan karena direndahkan oleh madunya, itulah Penina. Karena Penina yang mempunyai anak, sedangkan Hana tidak mempunyai anak. Dan bagi kehidupan waktu itu, kalau perempuan
mempunyai suami, tidak mempunyai anak, memang suatu kehinaan, mempermalukan. Sehingga Hana merasa hidupnya itu direndahkan. Untuk kesempatan ini, saya akan menyampaikan bagian yang lain. Kehidupan dalam kerendahan itu dalam arti kehidupan itu mengalami penderitaan. Dan itu kita akan lihat contoh dalam Alkitab yang sudah pernah terjadi, karena firman Tuhan menyatakan bahwa yang sudah terjadi ditulis dalam Alkitab itu menjadi peringatan dan pelajaran bagi kita yang hidup di zaman yang sudah terakhir ini, supaya kita ini tetap teguh dalam pengharapan yang kita imani, pengharapan yang kita percayai. Waktu itu kita akan baca dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-23, Keluaran pasalnya yang kedua, ayat 23 dan 24. Keluaran pasal 2, ayat 23 dan 24. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru, sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Di sini kehidupan yang dalam kerendahan, contohnya itulah bangsa Israel yang diperbudak di Mesir. Dan kalau mereka ini diperbudak di Mesir, sebetulnya ini sudah termasuk dalam jalur rencana Tuhan. Karena ratusan tahun sebelumnya, Tuhan Allah itu sudah memberitahu kepada Abraham, nenek moyangnya bangsa Israel, bahwa keturunannya keturunan Abraham itu akan menjadi orang asing dan akan diperbudak selama 400 tahun. Tetapi bangsa yang memperbudak itu akan dihukum oleh Allah. Dan bangsa Israel ini akan keluar dengan membawa harta yang sangat banyak. Seperti yang ditulis dalam kitab Kejadian pasal 15 ayatnya yang ke-13 dan 14. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Ya, jadi dari ayat yang kita baca ini jelas bahwa bangsa Israel diperbudak di Mesir itu sebetulnya di sana termasuk jalur rencana Tuhan yang harus mereka alami, yang harus mereka lalui. Karena itu sudah dinyatakan oleh Tuhan kepada
Abraham sebagai nenek moyang bangsa Israel. Tetapi tidak berhenti hanya diperbudak. Karena diperbudak itu hanya merupakan jalan yang harus dilalui, bukan tujuan akhir. Karena melewati mereka itu diperbudak, Tuhan akan menghukum bangsa yang memperbudak, dan bangsa Israel akan keluar dengan membawa harta yang sangat banyak. Dan tentunya pengalaman diperbudak ini adalah pengalaman yang sangat direndahkan, pengalaman yang sangat rendah. Sebab dengan pengalaman diperbudak, itu bukan saja hanya dipekerja paksakan, tetapi bersama dengan diperbudak, ya disertai dengan adanya pengalaman-pengalaman yang ada tekanan. Ya, untuk itu kita akan baca dalam kitab Keluaran pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-11. Sebab itu pengawas-pengawas rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Raamsis. Ya, di ayat ini dinyatakan mereka diperbudak itu dipekerjakan paksa dengan ditindas. Tentunya ini merupakan pengalaman yang sangat berat. Kehidupan yang ditindas saja tanpa dipekerja paksakan sudah berat. Sudah merupakan pergumulan. Sudah merupakan kehidupan yang dalam kerendahan. Apalagi sudah dipekerja paksakan dengan ditindas. Dan itu pun belum cukup. Pada ayat 13, lalu dengan kejam, orang Mesir memaksa orang Israel bekerja. Jadi bukan saja ditindas, tetapi mereka juga diperlakukan dengan kejam. Dipaksa untuk bekerja. Ini akan semakin menambah beban, semakin menambah keberatan, semakin bahwa kehidupan itu betul-betul terpuruk dalam kerendahan. Ayat 14, dan memaitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Jadi kalau kita lihat, kita perhatikan di 3 ayat ini. Dia pertama di sana dikatakan ditindas, disuruh bekerja paksa, diperbudak dengan
ditindas, kemudian disuruh kerja paksa dengan tindakan yang kejam. Dan berikutnya, mereka dipahitkan, dibuat pahit dengan melakukan pekerjaan yang berat. Di samping harus membuat batu bata untuk kota perbekalan, mereka juga dipaksa untuk bekerja di padang, mengerjakan berbagai-bagai pekerjaan. Sehingga dengan pengalaman ini, mereka betul-betul dalam kerendahan. Padahal kalau kita kembali keberadaan mereka sebagai orang asing di negeri lain itu karena mengikuti rencana Tuhan. Dan tentunya ini menjadi pelajaran bagi kehidupan kita sebagai orang yang percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus. Kita menyerahkan hidup ini di dalam rencana Tuhan. Tetapi acap kali pengalaman yang harus kita lalui, pengalaman yang harus kita lewati, seringkali atas seizin Tuhan, kita ini dibawa pada suatu pengalaman yang begitu direndahkan dengan tekanan-tekanan, ya bagaikan ditindas, tekanan bagaikan menghadapi kekejaman, tekanan bagai kehidupan ini dipahitkan. Ini bukan berarti Allah yang kita ikuti itu Allah yang jahat. Bukan berarti Allah yang kita ikuti itu bermaksud untuk menindas kehidupan kita. Bukan bermaksud untuk melakukan kekejaman bagi kehidupan kita. Bukan bermaksud untuk membuat kehidupan kita ini menjadi pahit. Tetapi kalau pengalaman direndahkan ini Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan kita, itu merupakan jalan yang memang harus kita lalui. Dalam pasal penggembalaan, memang kita ini adalah kawanan domba yang menyerahkan diri untuk digembalakan oleh Tuhan. Untuk dituntun oleh Tuhan. Tetapi biar hidup ini digembalakan oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan, nyatanya ada kalanya Tuhan itu bisa juga menuntun kehidupan kita ini melalui lembah yang curam. Lembah kegelapan yang curam. Di tempat lembah saja sudah menakutkan. Apalagi kalau lembah itu adalah lembah yang curam. Pasti itu keadaan yang sangat menakutkan. Tentunya itu merupakan keadaan yang sangat
mengerikan. Tetapi firman Tuhan menyatakan melalui jalan hidup di tempat yang rendah, karena Tuhan mau menyatakan kebesaran kuasa-Nya. Tuhan yang kasih setianya tidak berkesudahan itu juga mau menyatakan kasih setianya yang tidak berkesudahan itu. Pada ayat yang kita baca dari kitab Keluaran pasal 2 ayat 23 dan 24 tadi, di sana dikatakan di saat-saat bangsa Israel ini dalam kerendahan, mereka itu mengeluh. Dan mereka itu berseru-seru, minta tolong, dan teriak mereka naik sampai kepada Allah. Lah tentunya ini menjadi pelajaran bagi kita. Menjadi teladan bagi kita. Manakala dalam perjalanan hidup mengiring Tuhan, kita ini ada kalanya dituntun oleh Tuhan melalui tempat yang rendah, ya bagaikan diperbudak. Kalau domba, bagaikan dituntun melalui lembah yang curam. Supaya kita ini menaikkan seruan, ya berseru-seru. Jadi tidak cuma sekali. Kalau berseru-seru itu tentunya berkali-kali. Jangankan kita, sedangkan Tuhan Yesus saja pada waktu berdoa di Taman Getsemani, menjelang hidupnya itu diserahkan untuk berada di posisi terendah, itulah mati, dan matinya di kayu salib di Golgota. Tuhan Yesus tidak berdoa cuma satu kali, sampai 3 kali, dan mengucapkan kata-kata doa yang sama. Padahal pada waktu di Taman Getsemani itu tidak sampai 1 malam. Tetapi dalam 3 kali berdoa mengucapkan kata-kata yang sama. Dan tentunya itu menjadi teladan bagi kita, menjadi pelajaran bagi kita. Di saat-saat hidup ini, walaupun kita sudah mengikut Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan untuk melewati pengalaman dalam kerendahan, maka itu adalah didikan Tuhan, adalah ajaran Tuhan untuk kita ini berseru-seru kepada Tuhan. Walaupun berada di tempat terendah, dan Tuhan itu bersemayam di tempat tinggi. Firman Tuhan dalam kitab Nabi Yesaya mengatakan, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kudus, Allah yang maha mulia, Allah yang bersemayam di tempat tinggi, di tempat kudus untuk selama-lamanya. Tetapi mau mendengar kehidupan yang berseru-seru dari tempat yang rendah. Karena Allah yang kita sembah itu tangannya tidak kurang tajam, tangannya tidak kurang panjang untuk menyelamatkan kita, dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar seruan doa kita.
Saya sendiri tidak tahu bagaimana kondisi rohani umat Israel pada waktu itu, pada waktu berada di Mesir dalam penindasan yang sangat berat. Sangat mungkin kondisi rohaninya juga ikut turun. Karena dalam kitab Yosua pasalnya yang ke-24, Yosua mengatakan, kalau Yosua mengatakan kepada umat Israel, kalau kamu mau beribadah mengikuti nenek moyang di Mesir, menyembah Allah-Allah lain, silakan. Kalau kamu mau beribadah kepada Allah lain, seperti yang dilakukan oleh nenek moyang kita pada waktu di Ur Kasdim, juga silakan. Tetapi aku dan keluargaku mau beribadah hanya kepada Tuhan Allah. Ya, itu ditulis dalam kitab Yosua pasalnya yang ke-24. Jadi kelihatannya nenek moyang bangsa Israel, itulah Abraham, pada waktu di Ur Kasdim juga menyembah Allah lain. Karena dia dipanggil oleh Tuhan untuk mengikut Tuhan setelah pindah dari Ur Kasdim. Memang tujuannya tanah Kanaan, tapi sedikit waktu transit di Haran. Ya, dan di Haran itulah menerima panggilan Tuhan untuk percaya kepada Tuhan, supaya Abraham itu pergi ke suatu tempat yang nanti akan ditunjukkan pada waktu Abraham sudah berada di tempat itu. Dan ayat firman Tuhan mengatakan, apakah kamu beribadah kepada Allah lain seperti leluhur kita beribadah kepada Allah lain yang mereka lakukan di Mesir. Jadi dari ayat itu saya mengambil kesimpulan bahwa kehidupan rohani orang Israel juga mengalami suatu kemerosotan. Bisa saja karena terpengaruh penyembahan Allah lain yang ada di Mesir. Bisa juga karena beratnya beban penderitaan, karena beban beratnya diperbudak, kemudian kehidupan rohaninya itu menjadi merosot. Tapi Tuhan yang kasih setianya tidak berkesudahan. Biarpun dalam keadaan kehidupan rohani yang merosot, tapi kalau kemudian mau berseru-seru kepada Tuhan, nyatanya Tuhan yang kasih setianya tidak berkesudahan itu mau mendengar. Ya, dan mau memberikan pertolongan. Dan pada ayat 25 yang kita baca tadi, dari Keluaran 2 ayat 25, maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Atau maaf, ayat 24. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya, ini luar biasanya Tuhan. Kalau pada kesempatan yang lalu, saya sedikit mengingatkan, saya sampaikan pada orang yang mengalami jalan buntu karena mengembara. Tetapi kalau mau berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan membukakan jalan keluar. Karena kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan.
mengembara sehingga menghadapi jalan buntu. Itu juga menunjukkan kehidupan rohani yang merosot. Kemudian kalau ada orang yang berada dalam kegelapan, terkurung dalam besi karena melakukan pemberontakan terhadap Tuhan, terhadap firman Tuhan, kalau mau berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan juga bersedia menolong karena kasih setianya tidak berkesudahan. Kalau ada orang yang sakit karena perbuatannya yang berdosa, tetapi kalau mau berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan mau menyembuhkan karena kasih setianya yang tidak berkesudahan. Mengembara, memberontak, melakukan perbuatan dosa, itu menunjukkan kehidupan rohani yang merosot. Tetapi di sini kita melihat firman Tuhan, bahwa kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan itu tetap mau mendengar kalau mereka itu mau berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan itu mau mendengar karena memang Dia itu pendengar dan penjawab doa kita. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang setia memegang perjanjian. Dia yang berfirman, kalau kita ini meminta, diberi, mencari, mendapat, mengetuk, pintu dibukakan. Dan ini Tuhan sudah nyatakan bagi umat Israel. Dan di samping Allah mendengar mereka itu mengerang, Allah memperhatikan mereka, ya, karena Allah itu mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi kalau Allah itu mau mendengar seruan doa mereka, apalagi kalau kondisi rohaninya sudah merosot, sebetulnya bukan faktor mereka ya, tetapi sejujurnya ini adalah faktor daripada Tuhan sendiri yang sudah menyatakan perjanjiannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah itu mengingat perjanjiannya. Firman Tuhan dalam kitab Mazmur, di sana dikatakan bahwa Allah itu mengingat perjanjiannya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Dalam kitab Ulangan dinyatakan bahwa Allah yang kasih setianya tidak berkesudahan itu mengingat perjanjiannya bagi setiap kehidupan yang berpegang pada perjanjian Tuhan dan dengan kasih kepada Tuhan. Nah, kalau di sini umat Israel dalam tekanan yang sangat berat, kemudian berseru-seru kepada Tuhan, pastinya mereka itu juga mengingat perjanjian Tuhan yang mereka sudah pernah terima, yang mereka sudah pernah dengar. Karena ini menjadi pelajaran bagi kehidupan kita. Dan kita pergunakan kesempatan untuk kita ini mendengar firman Tuhan, untuk kita ini membaca firman Tuhan, dengan mohon pertolongan Roh Kudus, supaya kita ini bisa mengerti firman Tuhan, supaya kita ini bisa mengingat firman yang kita dengar,
Dia bahkan Roh Kudus, Roh kebenaran yang menuntun kehidupan kita ini ke dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Supaya kita juga bisa merasakan bahwa Tuhan itu tidak pernah melupakan firman yang pernah disampaikan. Tuhan itu tidak pernah melupakan firman yang pernah kita terima, yang kita dengar, yang kita baca, yang kita pegang, yang kita percayai, yang kita lakukan. Karena firman Tuhan itu bagaikan benih. Dan ada saatnya pasti benih firman Tuhan itu akan bertumbuh, akan mengeluarkan buah yang sesuai dengan yang difirmankan. Dan di sini Tuhan sudah menyatakan kepada umatnya, itulah umat Israel. Dan tentunya perjanjian ini juga berlaku atas kehidupan kita. Kalau umat Israel pada waktu itu adalah umat Israel secara jasmani, memang keturunan Abraham secara jasmani. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, kita ini juga mendapat kesempatan sebagai keturunan Abraham secara rohani karena percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita ini dimasukkan, dihisapkan sebagai keturunan Abraham. Dalam surat Roma pasalnya yang keempat, di sana dikatakan bahwa hal itu diperhitungkan bukan saja bagi Abraham, tetapi juga bagi kita sebagai keturunan Abraham. Kalau keturunan Abraham secara jasmani itulah orang Israel. Janji itu sudah mereka alami. Tetapi bagi kita sebagai keturunan Abraham secara rohani, maka kita juga ada kesempatan untuk menikmati janji Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Kita akan datang di dalam doa, kita bersyukur kepada Tuhan. Segala hormat, kebesaran, kemuliaan, keagungan kami persembahkan ke hadapan Allah Bapa dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal. Sepatutnya kepada Tuhan kami persembahkan hormat, bersyukur, penyembahan, kebesaran, kemuliaan. Karena Tuhan yang kami sembah, rencana Tuhan sungguh indah bagi kehidupan kami. Sekalipun di dalam kami mengikuti jalur rencana Tuhan, ada kalanya Tuhan tuntun kami melalui lembah yang sangat curam, lembah yang sangat kelam. Tetapi itu bukan tujuan akhir kami. Itu hanya merupakan jalan yang harus kami lalui. Dan melalui lembah, tempat yang rendah, dalam kekelaman, Tuhan bersedia mengangkat kami. Tuhan bersedia menolong kami. Tuhan akan menyatakan janjinya pasti digenapi. Karena Tuhan tidak pernah melupakan apa yang Tuhan janjikan. Sebabnya Tuhan, kami mohon kiranya kuasa Roh Kudus menuntun kami, membimbing kami, menguatkan kami, untuk kami tetap menyerah dalam jalur rencana Tuhan. Dengan kami mengingat akan firman Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah melupakan apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan janjikan. Pada saatnya
Tuhan pasti genapi dalam kehidupan kami. Sehingga firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kami. Firman Tuhan ini menjadi pengharapan bagi kami. Untuk kami tertolong, terangkat dari tempat yang rendah. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Segala hormat, bersyukur, kebesaran, kemuliaan ini sudah kami persembahkan ke hadapan Allah Bapa dalam surga. Kami alaskan hanya dengan menyebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena Allah yang hidup, Kepala Jemaat yang penuh kuasa, mempelai pria surga yang mengasihi kami. Amin.